Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan atau komentar subscriber bagian 2. Kali ini topiknya adalah mengenai konsep uji korelasi dan cara interpretasinya. Kita lanjutkan untuk menjawab komentar yang pertama. Di sini dari Penny Marcelina yang menanyakan, maaf Pak, izin bertanya, jika skala ordinal dan ordinal, apakah bisa diolah menggunakan chi-square atau tidak, Pak? Baik, sebelum saya menjawab, saya informasikan kepada sobat semuanya, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan teman-teman klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, jadi di sini adalah jika ordinal dengan ordinal, apakah bisa menggunakan chi-square? Jadi Mbak Penny ini perlu membuka kembali buku yang dipelajari saat mengambil mata kuliah statistik ya atau pengantar statistik. Jadi di situ Mbak Penny bisa cek untuk terkait dengan teori analisis korelasi. Jadi ketika menggunakan chi-square itu ada asumsi ya, asumsi yang dipersyaratkan. Jadi salah satu asumsinya adalah ketika kita menggunakan chi-square adalah data berskala nominal. Nah, jadi data berskala nominal. Jadi sedangkan data yang misalkan Mbak Penny punya ini adalah datanya ordinal, dua-duanya ordinal. Tentu kan ini tidak memenuhi asumsi untuk menggunakan chi-square. Jadi sebaiknya menggunakan yang mengasumsikan skala pengukurannya adalah ordinal. Misalnya apa? Contohnya adalah korelasi Range-Spearman atau korelasi Kendall-Tau, ya seperti itu. Dan mungkin bedanya apa antara nominal dengan ordinal? Nah, teman-teman bisa cek ya di eh, playlist video Kanda Data. Silakan cek cara membedakan atau perbedaan antara data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Saya di situ menjelaskan lebih lengkap. Namun saya akan singgung sedikit ya. Jadi pada prinsipnya, kalau data nominal itu adalah kategorisasi data. Ya, bedanya kalau skala ordinal, kategorisasi data plus ada level atau tingkatan. Contoh nominal hanya mengkategorisasi saja, hanya untuk membedakan saja. Misalkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Itu membedakan laki-laki dan perempuan, tapi tidak ada level. Tidak ada yang menunjukkan bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan atau sebaliknya, perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Itu yang pertama. Kalau ordinal, contohnya adalah tingkat pendidikan. Ini jelas, ya membedakan, iya, oke. Dia lulusan SD, dia lulusan SMP. Oh, itu lulusan perguruan tinggi. Di situ jelas ada level. Yang berpendidikan SMA jelas lebih tinggi daripada yang pendidikan sampai SMP. Yang perguruan tinggi pendidikannya lebih tinggi daripada yang SMA. Jadi jelas ya. Jadi ada level. Itulah membedakannya ya. Oke, Penny Marcelina mudah-mudahan terjawab. Kita lanjutkan ke komentar nomor 2. Ini dari siapa? Dari Anita Eka Putri. Selamat malam, Pak. Ya, kebetulan ini juga sedang malam saya jawabnya ya. Saya izin bertanya, jika skala data ordinal dan rasio dapat menggunakan uji Spearman rank dan penentuannya dilihat dari skala data terendah. Mengapa demikian ya, Pak? Kenapa tidak dilihat dari skala data tertinggi? Eh, Gini, itu banyak disinggung di beberapa buku statistik ya. Kalau Mbak Anita sering membaca buku-buku statistik ya, baik yang karangan Sugiono ya, atau karangan-karangan yang lain ya, atau yang langsung ke ekonometrik juga ada yang membahas. Jadi kita itu prinsipnya adalah pada asumsi yang dipersyaratkan dari uji yang dipilih. Jadi patokannya itu. Patokannya adalah pada asumsi yang dipersyaratkan pada uji yang kita pilih. Nah, di sini ordinal dan rasio. Ya, dan di sini
Kalau rasio dengan rasio oke ya. Kalau di sini menggunakan uji Spearman ya, karena skala data terendahnya adalah data for ordinal. Kalau ordinal dengan rasio ini kita uji menggunakan misalkan Pearson. Nah, di Pearson itu ada asumsi data harus terdistribusi normal. Oke, data variabel yang rasio terdistribusi normal. Coba yang ordinal, terdistribusi normal atau tidak. Seperti itu ya. Umumnya data skala ordinal itu tidak terdistribusi normal ya. Makanya kita mencari skala yang benar. Jadi kita patokannya adalah menggunakan skala data terendah. Oke, mudah-mudahan terjawab. Kita lanjutkan ke komentar yang nomor 3. Ya, dari Trisna Aulia. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Jika kita melakukan uji korelasi Range-Spearman, alasan apa ya untuk menguatkan hasil penelitian kita? Selain menggunakan data ordinal dan data tidak terdistribusi normal. Mohon pencerahannya. Terima kasih sebelumnya. Waalaikumsalam Mbak Trisna. Jadi, Mbak Trisna sepertinya perlu membuka kembali buku statistik. Nah, di situ uji asumsi, bukan uji asumsi ya, persyaratan atau asumsi yang dipersyaratkan ketika menggunakan uji korelasi Range-Spearman. Ya, di situ tertulis lengkap. Yang paling utama adalah skala data ya. Skala datanya adalah ordinal. Paling rendah ya, ini adalah ordinal. Paling rendah ordinal. Jadi data rasio juga bisa ya, kalau memang memenuhi ini ya. Dan data tidak terdistribusi normal. Ini dua alasan ini sebenarnya sudah cukup untuk menggunakan korelasi Yang-Spearman. Asumsi yang lain misalkan ya kita ingin menguji korelasi secara parsial. Jadi secara parsial itu ya kita menguji masing-masing per dua variabel ya. Kalau kita ingin menguji ada 4 variabel, jadi kita satu-satu. A dengan B, kemudian A dengan C, A dengan D, kemudian B dengan C, dan seterusnya. Seperti itu. Dan di situ Mbak Trisa bisa cek lagi asumsi persyaratan yang lainnya. Namun kalau kita lihat, untuk range Spearman ini, untuk yang non-parametrik ini tidak sebanyak yang parametrik untuk asumsi yang dipersyaratkan gitu ya. Namun kalau kita menggunakan parametrik, kesempatan untuk mengelaborasi analisis itu akan lebih tinggi ya dibanding yang non parametrik seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Selanjutnya komentar nomor 4 dari Aprilia Wahyuning Tias. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, yang diinputkan itu jumlah total skornya atau kode kategorinya ya Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam Mbak Aprilia. Ini adalah terkait dengan analisis korelasi Yang-Spearman ya di videonya. Oke, jadi ketika kita melakukan pengukuran variabel skala ordinal ya, ini banyak menggunakan skala Likert ya. Kalau nggak skala Likert ya kita melakukan pertanyaan di mana pilihan jawabannya menunjukkan tingkatan gitu ya, level yang jelas tingkatannya. Contohnya ini menggunakan kalimat yang paling gampang. Misalkan teman-teman akan mengukur motivasi atau sikap atau kompetensi atau perilaku ya. Itu kan adalah variabel atau kinerja itu variabel-variabel non parametrik yang tidak bisa langsung diperoleh nilai numeriknya. Oleh karena itu kita bisa menggunakan pendekatan skala Likert. Ketika kita menggunakan skala Likert, kita menggunakan skala misalkan 1 sampai 5 ya dari pilihan sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Yang diinput itu yang mana? Total skornya ya. Jadi kita input total skor dari item-item pernyataan skala Likert yang merepresentasikan dari variabel tersebut. Misalkan contohnya variabel kita akan mengukur variabel motivasi. Dan kita dari variabel motivasi tersebut itu ada 12 item pernyataan ya. 12 item tersebut itu sudah lolos uji validitas dan reliabilitas misalnya. Jadi 12 itulah hasil total skor dari 12 item pernyataan itu yang nanti merepresentasikan dari variabel motivasi yang kita akan analisis apakah mau dikorelasikan, apakah mau diuji beda dan seterusnya. Baik, mudah-mudahan terjawab. Kita lanjut ke komentar selanjutnya.
Komentar nomor 5 dari Elsa Zunita. Assalamualaikum Pak, mohon izin bertanya Pak, jika menggunakan uji Spearman dengan skala data ordinal versus rasio, bagaimana ya Pak untuk input di SPSS? Apakah rasio dibuarkan berupa angka saja atau bagaimana? Mohon dijawab. Baik, Waalaikumsalam Elsa Zunita. Jadi ini terkait dengan pertanyaan atau komentar nomor 4 ya. Jadi kalau tadi udah jelas ya, kalau data skala ordinal kita input total skornya. Nah, di sini rasionya bagaimana? Untuk rasio ya kita masukkan angka saja. Misalkan kita ingin menghubungkan kinerja karyawan dengan profit, ehm, boleh ya, kinerja karyawan dengan profit ya, atau kita pada prinsipnya menghubungkan antara variabel non parametrik dengan variabel yang salah rasio, misalkannya kinerja dengan profit secara gampangnya gitu ya. Kalau kinerja kan tadi total score, kalau profit itu ya angka profitnya yang kita peroleh. Jadi profitnya misalkan 20 juta atau 50 juta, yaitu 50 juta itu yang kita input. Kemudian kita korelasikan dengan total score yang tadi variabel kinerja yang skala ordinal misalkan. Itu ya, mudah-mudahan jelas. Kita lanjutkan ke soal terakhir yang nomor 6 pada video kali ini yang membahas topiknya adalah terkait dengan korelasi dari Fadel Muharam. Assalamualaikum Pak, izin bertanya untuk uji korelasi hubungan kinerja dengan kepuasan menggunakan korelasi apa Pak? Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi di sini untuk kinerja dan kepuasan itu adalah variabel non parametrik. Jadi kita untuk bisa dianalisis harus kita kuantifikasi ya karena beda sama kalau kita mengukur profit 5 juta ya 5 juta langsung angka 5 juta. Tapi kalau kepuasan bagaimana? Puas, tidak puas, sangat puas dan sebagainya atau kinerjanya tinggi, rendah, sedang, menengah, dan seterusnya. Makanya kita salah satunya bisa menggunakan misalkan bantuan skala Likert ya, misalkan untuk mengukur kinerja sehingga kepuasan juga ya. Jadi kinerja dan kepuasan ini dua-duanya dapat diukur menggunakan skala ordinal. Ya korelasi apa yang cocok yaitu korelasi misalnya menggunakan korelasi rank Spearman. Itu ya, rank Spearman. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya ucapkan selamat pada teman-teman yang saya jawab pertanyaannya. Saya akan memilih secara random dan tentunya sesuai dengan topiknya ya. Saya akan mengangkat topik tentang apa. Yang pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal tersebut akan saya jawab. Kenapa saya jawab saat video? Karena pertimbangannya supaya menjawab bisa lebih jelas dan lebih lengkap dan lebih luas. Berbeda kalau kita langsung tuliskan di komentar akan terlalu singkat. Namun kalau teman-teman ingin berdiskusi langsung dengan saya, bisa ya silakan teman-teman cek di deskripsi video atau di deskripsi channel. Di situ ada layanan bimbingan, nanti bisa berdiskusi dengan saya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.